Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anggi Saputra dari kelas 12 TKJB. Saya ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suatu perakitan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, simak video berikut ini. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin menjelaskan pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Itu yang pertama, perakitan, arti dari perakitan. Yang kedua, metode perakitan, metode perakitan, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasangkan dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau dipasangkan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses perakitan, penggilingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain, dan urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam bentuk perakitan, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode yang harus diperhatikan dalam suatu perakitan. 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Maksud dari metode ini adalah bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, atau yang disebut dengan interchangeable, karena dengan bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan oleh menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bahan atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponen dapat juga dihasilkan dengan produksi massal. Pengukuran yang harus tersendiri dan menurut batasan-batasan ukuran yang telah ditentukan. Ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan pasangan satu dengan pasangan yang lain, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang telah diambil dari komponen yang pertama. Satu, jenis bahan yang akan dirakit. Setiap jenis bahan memiliki sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan, jenis bahan yang sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya. Sebab, dengan diketahui sifat-sifat bahan ini, sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode perakitan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk konstruksi perakitan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk konstruksi sebaliknya telah dihitung sewaktu-waktu untuk merencanakan konstruksi yang telah dikerjakan. Hal itu mempertimbangkan untuk apa konstruksi itu digunakan. Dengan dasar ini metode perakitan yang sesuai dengan dapat dipilih. Ketiga, penggunaan alat-alat bantu perakitan. Alat-alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Konstruksi yang terdiri dari jumlah komponen yang banyak membutuhkan alat bantu perakitan.
terutama untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah relatif besar, sehingga memerlukan metode perakitan yang sesuai dengan hal tersebut. Toleransi yang diinginkan untuk perakitan. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar, sehingga metode perakitan yang lebih tepat dapat disesuaikan dengan hal tersebut. Keindahan bentuk. Tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual itu sendiri. Tampilan yang disesuaikan dengan penggunaan konstruksi di lapangan, sehingga metode perakitan yang tepat dapat disesuaikan dengan hal tersebut. Ergonomis konstruksi. Ergonomis yang dimaksud dalam perakitan ini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan pemakai (end user). Artinya, apabila produk ini digunakan untuk menimbulkan bahaya, cepat letih, dan membosankan, sehingga metode perakitan yang dapat disesuaikan dengan hal tersebut. Finishing. Finishing atau pekerjaan akhir adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan, di mana finishing akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk, sehingga metode perakitan yang tepat dapat disesuaikan dengan hal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.